Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kullu dzalika utawi saben-saben atau sekabehane mengkono zikir, fikir, amal. Bisa berzikir, berfikir, beramal tidak mungkin, la yumkinu iku ora mungkin apa dzalik. Ora mungkin illa bi sihatil badani angin kelawan sihati awak. Sedangkan wa sihatul badani hale utawi sihati awak. La tunalu iku ora diperkoleh apa sihatnya badan, sihatul badan. Ora diperkoleh illa biqutin angin kelawan makanan pokok. Wa malbasin sandangan. Wa maskanin tempat tinggal, harus ada tempat tinggal yang dipakai. Wa yahtajulan butuh kulu wahidin apa masing-masing siji. Saben-saben suwiji. Ila asbabin maring pira-pira sabab. Fal qadru maka utawi ukuran utawi aset alladzila buddha kang kudu kang ora kena ora iku maujud minhu saking al-qadru min hadhihi thalathati saking ikilah telu ida akhoda iku ing dalem nalika ngalakhu ing al-qadru al-abdu sepo kawula minad dunya diambil saking dunia lil akhirati kanggo tujuan akhirat lam yakun iku ora ana sepo wong sepo al-abdu ora ana iku min abnaid dunya setengah saking anak-anak dunia. Jadi silahkan punya aset, punya kekayaan, tapi tujuannya yaitu tadi arahnya yang benar. Nah, tapi kalau orang-orang yang betul-betul kuat agamanya, ya mereka tidak berlebihan, ya hanya mengambil ala kadarnya saja, Makan ya nggak banyak-banyak, ya cukuplah sekedar mengganjal perut itu. Nggak berlebihan, baju ya sudah, yang penting bisa menutup aurat, gitu-gitu saja, nggak sampai berlebihan buat bergaya-gaya, bukan. Wa kanat lan ono ad-dunya apa dunya fi haqqihi ing dalam haqi abad mazra'atan iku adalah ladang sawah lil akhirati kanggo akhirat. Wa in akhoda tapi lamun ngalap sapa wong zalika ing mengkono aset dunia tujuane li hadzin nafsi kanggo pamer-pamer pas reuni supaya pamer-pamer punya motor, punya mobil yang bagus, punya kedudukan supaya bisa ngobrolnya enak, saya pangkatnya tinggi. Tujuannya li hadzin nafsi untuk kepentingan, untuk dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan. Sekarang saya alhamdulillah sekarang saya diangkat jadi manajer. Sekedar buat pamer-pamer aja sudah, enggak untuk memenuhi kebutuhan akhirat, bukan untuk memenuhi kebutuhan akhirat supaya enak ngobrolnya. Kemarin saya habis ditugaskan di Inggris. Saking bangganya, ya itulah. Ya orang tuh yang misalnya dapat kedudukan bagus dikirim ke sana kemari, ya sudah sih, ya udah kan, nggak ada yang nanya ini, nggak usah diceritakan kan. Motifnya tuh apa sih, motifnya apa kok sampai dibeber-beberkan gitu, biar aja lah. Bukan untuk hadzin nafsi wa ala qasdi tanaqumi lati ngatasi tujuan seneng-seneng, wah mumpung lagi punya duit, mampir di sini, mampir di sana, banyak yang dihampiri, makan ini, makan itu. Sora moko dadi sapa wong model mengkonon min abnaid dunya iku setengah saking anak-anak dunia. Mumpung lagi banyak duit, somai diborong, sate diborong, mumpung lagi punya duit, ya itu termasuk kedunian, itu namanya kedunian. Mumpung lagi punya duit ya, yang biasanya nggak pernah jajan itu, wah sudah diborongin semua. Udah kenyang juga masih terus. Ini martabak yang di sana belum dibeli. Itu di kota apa? Lawang Gada. Win. Martabak itu yang paling enak tuh, masya Allah. Padahal perut udah somai yang di apotek itunya kan enak sekali. Pasuketan. Di pasuketan yang di apotek itunya.
udah penuh ini, tapi duitnya masih banyak. Gimana nih? Jajan lagi, yaitu min abna'id dunya. Waraghibina lan wong-wong kang seneng fi hududhiha ing dalam pira-pira kepentingan dunia. Cuma wong kedunian itu ya bertingkat-tingkat juga. Tidak lantas kemudian mana gitu kan. Orang kedunian pun bertingkat-tingkat. Tidak hitam putih. Kita hidup ini bukan hitam putih. Kalau bukan putih berarti hitam kelam. Bukan begitu. Kalau bukan akhirat berarti sudah seperti Namrud, Fir'aun. Tidak seperti itu juga. Illa anna rahbata angin setuhune senang fi hududid dunya. Ing dalam piro-piro kepentingan dunia tangkosimu iku terbagi apa rahbah. Ilama maring sikap yakridu kang mentoaken ku ya masang-masang kang masang menampilkan sahibahu ing pelakue pelaku apa mentoaken masang-masang li adzabil akhirati maring azab akhirat. Wa yusamma lan diarani dzalika apa mengkono ma ya'ridu, awas baca ya'ridu aja yu'ridu, jangan dibaca yu'ridu tapi ya'ridu. Diarani dzalika apa mengkono ma ya'ridu sahibahu li adzabil akhirat, diarani haraman ing aran haram. Punya duit buat maksiat, buat berzina. Yang 80 juta itu kan penasaran akhirnya. Mumpung duit saya nggak habis-habis. Gimana sih rasanya yang 80 juta ini? Udah nggak apa-apa lah. Duit nggak habis ini dicoba yang 80 juta. Masih banyak ini duit. Ya bukan cuma itu, yang mau kelas terikek, yang mau kelas elit kok kek. Ya artinya punya duit digunakan buat maksiat. Ini keduniannya keterlaluan ini, keduniannya keterlaluan. Punya duit untuk memonopoli itu juga tidak baik. Keduniannya keterlaluan. Memonopoli ekonomi misalnya. Memonopoli ekonomi. Ini rakyat ini kan modal kecil-kecil, udah aku monopoli. Mumpung saya modalnya besar, dapat dana dari asing. Punya dana dari asing, saya bikin pabrik yang gede, toko yang paling gede, yang sangat modern, supaya masyarakat belanjanya di aku aja, di sini saja. Jadi gilas itu yang tradisional. Ini namanya monopoli, dan itu nggak beres, nggak benar itu, nggak beres. Sistem monopoli kayak begitu kayak VOC nantinya. Tahu VOC? Modal gede kan, entah modalnya sih dari siapa, tapi tidak membangun ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi kapitalis itu yang dibangun. Bisnis pendidikan pun begitu, pendidikan kapitalis, mumpung saya punya modal. Pendidikan kerakyatan digilas aja. Pendidikan kerakyatan digilas oleh pendidikan kapitalis. Ekonomi yang sekarang berkembang itu ekonomi kapitalis kan. Yang kerakyatan ini kayaknya kurang didukung. Padahal kalau ekonomi kerakyatan, misalkan yang dibangun pasar tradisional, dikembangkan, itu yang bisa usaha itu kan bukan 1-2 orang, banyak, bisa menyerap banyak orang kerja. Tapi kalau yang dibangun adalah pasar kapitalis, yang diuntungkan hanya menyerap beberapa pegawai aja, nggak banyak masyarakat yang diserap kerja ke situ, tidak banyak. Tapi kalau tradisional itu banyak sebenarnya. Nah ini jadi punya duit untuk yaitu permainan itu, menggilas ekonomi. Kayak zaman dulu Indonesia lawannya George Soros kan. George Soros punya duit, ya sudah habis semua Indonesia. Punya duit untuk menumbangkan. Punya duit untuk menumbangkan orang lain. Punya duit untuk menumbangkan orang lain. Itu jelas kedunian itu, dan itu haram model kayak begitu.
punya duit untuk impor beras dari luar negeri, biar aja petani di sini nggak usah produksi lagi, untuk menyaingi petani. Nah itu juga termasuk haram, itu kedonyan, itu kedonyan. Jadi punya duit untuk melakukan tindak kezaliman, punya duit untuk melakukan tindak kezaliman, itu ya jelas bukan hanya Fir'aun, itu bisa jadi lebih dari Fir'aun. Bisa jadi lebih nimbun apa nih? Ya nimbun beras, nggak ikut nanam padi, nggak ikut bertani, dia cuma dagang aja ditimbun-timbun. Mumpung saya punya modal, beras saya tampung semua, saya bayar semua. Nanti tidak saya keluarkan ini beras, kecuali kalau sudah harga melambung baru saya keluarkan. Nah ini haram juga, haram itu, menyengsarakan masyarakat namanya, menyengsarakan masyarakat. Beda kalau petani punya hak untuk menimbun beras, wong dia yang nanam sendiri punya hak untuk ditimbun. Nimbun kurungan wa yusamma dzalika haraman. Ya nimbun yang haram itu makanan pokok. Kalau nimbun, jadi nimbun apa? Nimbun batu bata. Wah, baik bodoh. Menimbun batu bata, segala bata diborong semua. Saya timbun 5 gudang. Sojek pangan daerah serang baik bodoh lah. Tapi bisa mempengaruhi harga pokok. Mahaling. Jadi loh. Sekarang ini orang kan panen semua. Lanjut. Wa yusamma dzalika haraman. Menggunakan harta untuk menyikut ke sana, menyikut ke sini, mengambil hak orang lain, menumbangkan orang lain, itu haram. Jadi bukan hanya digunakan buat zina, termasuk yang paling berbahaya, punya duit untuk menumbangkan orang lain. Merusak sistem ekonomi, merusak sistem produksi, merusak kestabilan, itu haram. Wa ilama lan maring harta yahulu kang ngalang-alang ya poma bainahu ing dalam antarane wong wa bainad darajati lan ing dalam antara pira-pira derajat al-ula kang luhur-luhur. Wa ya'ridu lan mentoaken masang-masang apa mahu ing wong litulil hisabi maring suwene hisab, pengadilane suwe. Wa yusamma lan diarani zalika apa mengkono ma ya'riduhu litulil hisab atau ma yahulu bainahu wa bainad darajatil ula, diarani halalan ing harta halal. Tidak sampai haram. Tuh, jajan somai satu kondangan, duit sendiri apa sendiri, tapi ya masya Allah ya, masa duit segitu banyaknya buat somai semua. Ya harusnya kan buat apa itu sih, buat somai kan, masya Allah. Giseni ya, Giseni buat jajan somai semua, nggak ada disisakan buat apa gitu. Ya nggak sampai haram sih, tidak sampai haram, tapi aduh ya gimana orang nih bisa pegang duit enggak sih sebenarnya, punya duit segitu buat jajan somai kabeh, masa 1.000 entok kanggo somai kabeh, duit 1.000 sehari habis buat jajan somai, ini kan aduh ya gimana orang dia. Haram sih enggak, tapi ironis, suatu hal yang sangat ironis. Duit 1.000 entoknya kanggo somai kabeh. Ya Allah, itu kan. Wal basiru utawi wong kang teliti, wong kang cermat, teliti. Ya duit 40 juta entok kanggo beli tas aja, tasnya itu harga 40 juta. Tasnya harga 40 juta. Masya Allah ya,
Haram sih enggak, haram ya enggak. Tapi ya ironis gitu kan. Kayak nggak ada yang lebih penting lagi aja gitu. Cuma tas kecil gitu aja 40 juta. Aduh, belum tahu barang-barang yang elit sih ya, santri nih. Sesekali main ke situ di Bandung yang di Cihampelas tuh. Mall apa itu? Ciwok tuh. Harga-harganya zaman bengianku. Kaosku harganya 2 juta, 5 juta kaos padahal. Tahun piro gitu dolan mono ku. Tahun 2009. Lihat kaos yang bermerek-merek tuh dari luar negeri 5 juta regane. Bantal, harga bantal 1 tahun 2009. Jangan heran ada yang harganya 3 juta juga, bantal siji loh. Boleh angsa. 3 juta. Iya, angsa. Kalau ngeces. Ya kalau yang belanja anaknya Sultan Brunei sih ya perigal. Tapi semisal golongannya kuli baik, itu bantalnya sih harga 3 juta. Aduh yang iseni coy duit 3 juta ku ngeden. Duit 3 juta itu kan ngeden mendapatkannya. Masa cuma buat beli bantal doang? Ya ini kan ironis namanya. Haram sih enggak ya. Haram sih enggak. Ini orang tuh bisa pegang duit enggak sih ya 3 juta habis buat beli bantal 1 aja. Haram sih enggak, tapi ironis maksudnya tuh ironis. Duit 3 juta ku ngeden coy. Kayu sebulan. Kang kuli. Ngisi jaring sebulan kan. Anu lulane beli. Ngeden. Masya Allah. Belum lagi mangane sana di puncak itu yang 1 nampan harganya makanan nasi biryani 1,5 juta itu. Masya Allah pegawai berlelah-lelah habis kanggo makan malam di situ. Habis juga. Ya ini kan ironis. Haram sih enggak, tapi ironis. Wal basiru utawi wong kang teliti, kayak nggak ada yang lebih penting lagi aja. Utawi wong kang cermat ya lamu iku ngerti sepo basir anatunal mauqifi ing setuhine suwene ngadeg fi arasatil qiyamati ing dalam piro-piro pelataran kiamat. Kenapa berdiri di situ di kiamat li ajlil muhasabati krono arahe diadili. Aidon kelawan maning azabun itu kan azab itu gak nyaman. Orang kok berlama-lama di sidang pengadilan belum divonis aja itu sudah gak nyaman. Orang berurusan dengan pengadilan, dengan hukum itu gak enak. Gak enak kita dicerca pertanyaan-pertanyaan. Salah ngomong dikit aja sudah dicurigai yang macem-macem. Belum ada vonis, baru sekedar sidang itu aja udah aduh tekor buat bayar pengacara habis duit habis-habisan. Sidangnya 3 tahun. 3 bolak-balik sidang lagi. Udah gitu bayar pengacara duit habis. Nah ini belum ada ketetapan vonis padahal. Jadi itulah orang yang sampai pegang duitnya nggak beraturan seenak-enaknya sendiri, ya siap-siap aja nanti di sidang nanti itu. Kamu duit siapa? Diambil dari mana? Kamu gunakan buat apa? Itu ada interogasinya. Jadi penggunaan duit itu yang benar, penggunaan duit itu yang benar, jangan seenaknya sendiri. Digunakan buat maksiat, buat memonopoli, menjatuhkan orang lain, apalagi sampai buat nyantet misalkan. Nyantet. Jelas itu ya. Jangankan itu, sekedar buat senang-senang itu aja ada sidangnya, mengakibatkan digelarnya sidang di akhirat. Faman utawi sapa wong nukisha iku dimunaqashah, kayak orang sidang skripsi aja tuh aduh. Padahal yakin ini skripsi saya sendiri yang nulis. Saya capek-capek mikir, ngetik. Kalau udah munaqashah itu kan hawanya tegang. Nanti saya bisa enggak nih ya jawab dari dosen-dosen penyidang nih, bisa enggak jawabnya nih.
Ini dimunakosah itu waman utawi sepuluh kisah iku dimunakosah sepoman al hisab ing hisab udziba maka iku disiksa sepoman hawanya tegang tidak enak. Irqala karena dawu Rasulullah sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Halaluha utawi halalnya dunia hisabun iku hisab ada perhitungane. Wa haramuha utawi harame dunya adzabun iku ana adzabe. Wa qad qala lan temen dawuh sapa Kanjeng Nabi aidan halaluha utawi halale dunya adzabun iku adzab. Illa annahu ang setuhune adzab perkara halal, adzab perkara halal menikmati duit buat jajan somai sepuas-puasnya. Adzabun iku adzab akhafu yang lebih ringan min adzabil haram tinimbang adzabe perkara haram. Lah perkara haram pun ya bertingkat-tingkat tergantung seberapa jauh dampak negatif yang ditimbulkan haram mau. Walau lam yakun bahkan lamun ora ono al hisabu apa hisab seandainya tidak ada pengadilan akhirat sekalipun lakana moko yakti ono ma apa perkara yafutu kang ilang apa ma bayane ma minad darajati saking bayane piro-piro derajat al-ula kang luhur-luhur fil jannati ing dalam surga. Wa malan kondisi yaridu kang teko apa mah teko alal qalbi ing atase ati. Minata hasuri bayane kecewa nelangsa ala tafwitiha ing atase ngilangaken darajatil ula dihilangkan demi apa? Demi lihuzuzin, demi piro-piro kesenangan hakiratin kang remeh-temeh. Kang remeh-temeh. Duit 3 juta itu kalau beli kitab banyak dapatnya. Kalau buat ngaji itu bisa mencukupi bensin berliter. Kenapa dibuat beli bantal 1 biji aja? Nah ini kan enggak, aduh gimana orang tuh ya. Dikhususin untuk kepentingan hakiratin kang remeh-temeh. Masa untuk kepentingan bantal aja sampai 3 juta. Harusnya banyak hal yang bisa dilakukan dari uang itu, bukan sekedar dapat 1 bantal. Hakiratin kang remeh temeh khosisatin kang ya rendahan. La bakoa kang ora awet iku maujud. Duit umpul-umpul masyarakat duit 40 juta dihimpun, nyadong sana nyadong sini, proposal sana proposal sini, hanya buat pengajian 1 malam aja. Kira aja dana biaya lagi sing dikit pas 300 juta. Iku kanggo mubalek piro? 30 juta. 30 juta untuk mubaleknya. 1 jam. Untuk satu jam. Padahal dana 30 juta kalau digunakan untuk ngaji rutin, kanggo jabur wong semene, sesantri-santri ya wis. Sampai 3 bulan sampai duit 30 juta untuk pengajian 1 malam cuma 2 jam paling lamanya. Enggak nyampe 2 jam. 1 jaman. Kapasitasnya 30 juta. Misalkan kanggo jabur, kanggo ngaji lah. Kesejahteraan santri ya dicukupi. Paling tidak sarapan pagi misalkan 30 juta. Aduh. Kanggo sarapan pagi santri. Kanggo sarapan pagi santri. Duit 30 juta itu buat berapa tahun? Barat. Modal gorengan lah. Setidaknya dikasih lontong 1, gorengan 1, sudah kan cukup. Namanya juga santri kan. Santri. Namanya juga santri, hari santri kudu prihatin hidup. Duit Zimbabwe. Ya, harus prihatin, orang jadi santri nggak boleh kayak bos, nggak boleh. 30 juta tuh kan bisa untuk menghatamkan kita berapa biji kan? Untuk berapa lama? Jadi orang tuh israf itu. Israf namanya. Dihisab nantinya model kayak gitu tuh. Duit 30 juta untuk mubalek 1 jam, ada hisabnya. Ada hisabnya. Kedunian itu namanya termasuk duniawi. Termasuk duniawi.
Terus 30 juta seandainya untuk ngaji ihya nih, untuk ngaji ihya yang rutin gitu kan. Itu untuk berapa lama wes? Sesantri-santrinya dijatah untuk sarapan pagi. Gorengan 1, lontong 1 udah cukup. Misalkan untuk berapa lama itu? Kan efektif. Kalau 10 sampai mati. Iya kan? 30 juta, masya Allah ya. Untuk waktu satu jamah. Ini kan dianggapnya nggak ada itunya, nggak ada pengadilan akhiratnya. Dianggapnya nggak ada pengadilan akhirat. Dilihat dari sudut efektivitas ngajinya, coba. Dilihat dari dampaknya juga kan. Ini kan sejahtera, santri kalau dikasih sarapan saben pagi itu kan sejahtera. Ya tidak sama-sama kita hipotesis 30 juta tuh ya. Yang ngaji berapa orang sih segini nih? 20. Ya 40 kan. Taruh 40 lah. Mangkat KB 40. Berapa ribu itu berarti seharinya? 40.000, 40.000, 40.000. Gorengannya Gorengannya patang mana ya? 80. wes lah 80.000 wes lah. Untuk 80.000 seharinya. Dihitung berarti pirang dino gitu. 30 juta dibagi 80.000. Dihitung pakai HP kan, dihitung. 30 juta dibagi 80.000 lah, gimana? Piro bulan? 10 bulan. Setahun kan? Hampir setahun. Nah untuk setahun tuh kan? Kanggo ngaji ihya setahun 30 juta tuh. Murah mare. Kebagian semua itu, santri-santri kebagian semua. Apa tidak efektif begitu? Kan lebih efektif kan? Daripada untuk acara mubalek 30 juta, itu baru mubaleknya, belum taruhnya, belum konsumsi, sound sistemnya, belum lagi, wah macam-macam. Jemput Abu Karomi, hotel, Transportasinya, apanya sampai 300 juta ya, sampai 300 juta tuh. 10 tahun 300 juta kanggo ngaji ihya 10 tahun. kata ping telu. Kanggo ngaji ihya 10 tahun. Kanggo ngaji ihya 10 tahun. Masya Allah. Jadi Misalnya bagus satu sana. Bapak Krim emang jasa. kanggo ngaji ihya 10 tahun 300 juta. Lah itu di situ cuma langsung semalam aja habis. Orang tuh dianggapnya nggak ada pengadilannya. Ibaratnya gitu kan, kuli bangunan, dapat proyek habis kerja, kerja keras, dapat bayaran 3 juta. Jalan-jalan ke Cihampelas di Bandung sana, beli bantal yang elit 3 juta harganya satu bantal. Kamu anggap orang apa itu, model apa? 3 juta untuk kelasnya kuli itu kan ya bisa beli. Aduh, ya. Udah kerjanya gede-gedegan, punya duit 3 juta, munge buat beli bantal satu habis. Padahal kalau dia buat makan itu kan ya cukup buat sekeluarga sebulan. Wah lebih. Anaknya 10 sini kan tadi. Apa ya? Awet. Rabia loro. Kalau sebulan ku cukup 3 juta. Anaknya segini pesantren pisan. Jadi orang tuh penggunaan duit, awas, hati-hati. Jangan dianggap tidak ada hisabnya. Penggunaan duit, hati-hati. Penggunaan duit jangan dikira tidak ada hisab.
wallahu a'lam bishawab.